Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Sejenak kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu sekalian, yang dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal 23 ini berisikan kecaman dan kritikan keras dari Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada masa itu. Mengapa Yesus memberikan kritikan? Mengapa Yesus memberikan sebuah nasihat yang begitu keras? Yaitu karena pada zaman itu banyak orang Farisi dan ahli Taurat yang bersikap munafik. Mereka dikecam karena mereka hidup dalam kemunafikan. Artinya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hidup mereka penuh dengan kepalsuan. Kalau yang sering kita dengar, akrab di telinga kita adalah memakai topeng. Jadi, dia menutupi segala kebohongannya. Di luarnya tampak baik, di luarnya tampak begitu rohani, tetapi sesungguhnya kehidupannya berbalik dengan semua itu. Sehingga Tuhan Yesus mengecam mereka. Apa yang tampak dari luar berbeda dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka tahu kebenaran firman Tuhan. Mereka pintar menghafal ayat-ayat, menghafal hukum Taurat. Tetapi dalam melakukannya, dalam mempraktekannya, mereka tidak sesuai, menyimpang dari apa yang mereka ajarkan kepada orang-orang pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap munafik inilah yang dilarang, dikecam oleh Tuhan Yesus kepada kita juga pada masa kini. Sikap munafik adalah sikap di mana seseorang menutupi kekurangannya, menutupi kebohongannya dengan cara yang eksklusif. Di hadapan banyak orang dia berlaku baik, seolah-olah dia adalah orang yang paling baik, ramah, saleh. Padahal yang ada di dalam hati mereka sangat bertolak belakang. Bahkan ada banyak mungkin motivasi melakukan kebaikan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Atau kalau kita baca di Matius 23 ayat 5a, mereka melakukan semua pekerjaan itu adalah supaya dilihat orang. Hari ini kita ditegur oleh firman Tuhan. Jangan pernah bersikap munafik, berpura-pura hanya supaya dipuji orang, berbuat baik hanya supaya dilihat orang. Tuhan mengecam. Mungkin memang kita bisa menipu manusia, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Kita mungkin dapat menutupi segala sesuatunya dari manusia, tapi kita tidak pernah bisa menutupi segala sesuatu di hadapan Tuhan karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Orang munafik di dalam teks ini digambarkan seperti kuburan yang dilabur putih, yang di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat 27 dalam pasal ini. Di luar tampak putih dan menarik, tapi di dalamnya tulang belulang dan kotoran. Tanpa disadari, sikap munafik ini sering mendarah daging dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, hari ini, mari kita dimurnikan dari segala sikap kemunafikan. Tidak perlu berpura-pura baik, tidak perlu bersandiwara. Jujurlah apa adanya, supaya apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Jangan pernah melakukan sesuatu dengan motivasi supaya dipuji orang, supaya dilihat oleh orang. Tapi lakukanlah dengan sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Matius 7 ayat 5 berkata, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu."
Buanglah segala kemunafikan dan marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan dan juga manusia. Mari kita bersama-sama mengoreksi diri hari ini. Mari bertanya pada diri kita sendiri, apakah selama ini saya memakai topeng kerohanian, berpura-pura baik? Bila demikian, marilah kita meninggalkan itu semua, memurnikan hati dan pikiran kita, supaya kita menjadi orang-orang yang tulus, yang apa adanya di hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam kerajaan surga, hari ini kami menaikkan doa dan syukur kami, karena kami telah mendengarkan sabda firman Tuhan dari tempat kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, dari segala keadaan kami, Tuhan masih mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman hari ini mengajarkan kami sungguh-sungguh untuk hidup tulus, jujur di hadapan Tuhan, dan kami tidak hidup dalam kemunafikan. Kami sungguh-sungguh hidup murni di hadapan Tuhan, karena Engkau Tuhan yang Maha Tahu, sehingga kami tidak perlu bersandiwara di hadapan-Mu. Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus menguatkan kami melakukan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas kami. Berkatilah segala aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini. Juga kami mau mendoakan untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang sedang lemah, Tuhan beri mereka kekuatan. Yang sedang bergumul, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sedang berduka, Tuhan berilah penghiburan. Berikan kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman hari ini sebuah keyakinan dan iman yang teguh untuk menjalani hari mereka pada saat ini. Ampunilah kami akan dosa kami, ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa memberkati.